sehingga beliau tidak sempat ikut pada peperangan tersebut, ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saham, memberikan bagian ghanimah, ya, dan ia pun mendapatkan pahala, ya, mengikuti seperti pahala orang yang mengikuti perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahasan kita tentang keutamaan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menceritakan sahabat yang kelima, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Beliau adalah Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi At-Taimi. Kemudian beliau menikahi 6 orang wanita, dan dikaruniai 15 orang anak, 11 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian beliau memiliki beberapa kunyah, memiliki beberapa nama panggilan. Di antaranya adalah Abu Muhammad. Muhammad ini adalah putra beliau radhiyallahu an. Kemudian laqab beliau atau julukan, kunyah Abu Muhammad. Kemudian laqabnya ada beberapa laqab. Yang pertama adalah Talhah Al-Fayyad. Talhah Al-Fayyad ini diperoleh oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersedekah sumur, sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Kemudian Talhah Al-Khair. Talhah Al-Khair juga julukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Karena perjuangan pembelaan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang tersebut. Kemudian Talhah Al-Jud, itu terjadi pada perang Hunain, juga karena kepahlawanan, keberanian beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau masuk Islam di awal masa kenabian. Di awal masa kenabian. Tentunya beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kisahnya sebenarnya cukup panjang, Jadi beliau dari Syam. Kemudian ketika di Syam, beliau bertemu dengan seorang rahib yang mengabarkan tentang akan diutusnya seorang nabi dari kalangan Arab yang bernama Ahmad. Dan sekarang waktunya nabi tersebut keluar, maka berimanlah kepadanya. Maka ia pun segera kembali ke Makkah, lalu kemudian bertemu dengan Abu Bakar, sahabatnya, dan ternyata Abu Bakar telah masuk Islam. Lalu ia pun menemui Nabi SAW dan menyatakan keislamannya. Lalu kemudian kita masuk ke keutamaan, manaqib Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Manaqib, keutamaan yang paling agung, paling besar dari 10 orang ini adalah dijamin masuk surga. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Auf, al-ashrul mubasysyirina bil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Di antaranya adalah Talhatu fil jannah. Talhah ya, bin Ubaidillah di surga. Ini keutamaan yang pertama. Ya. Dan tentunya masuk surga merupakan dambaan setiap muslim. Ya. Sehingga seorang muslim beramal dengan sungguh-sungguh, beribadah ya, dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan ya, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, beliau juga di antara keutamaan beliau adalah beliau dijuluki orang yang mati syahid yang berjalan di muka bumi. Orang yang mati syahid yang berjalan di muka bumi. Dan itu beliau dapatkan julukan tersebut, keutamaan tersebut ketika terjadi peristiwa perang Uhud. Ya, bagaimana ketika muslimin terdesak ya pada peperangan tersebut, maka Talhah tampil membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan dan gempuran orang-orang serangan balik ya, orang-orang Quraisy, sampai beliau pun terluka ya. Disebutkan bahwa pada saat itu beliau terluka ya, 76 luka atau lebih ya, yang ada di sekujur tubuh beliau ya. Bahkan beliau saat itu pingsan dan para sahabat mengira bahwa Talhah sudah syahid, akan tetapi ternyata beliau masih hidup ya, sehingga beliau mendapatkan julukan tersebut, keutamaan tersebut. Kemudian yang ketiga, beliau juga adalah 8 orang yang lebih dulu masuk Islam, dan ini keutamaan tersendiri tentunya ya. Dan juga termasuk 5 orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar ya, dan ini sangat penting sekali ya, pelajaran yang sangat penting bahwa sunnatul Islam sunnatan hasanatan atau man da'a ila hudan ya, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka baginya pahala ya, orang yang melakukannya ya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Luar biasa pahala yang didapatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau juga salah seorang yang keempat, beliau juga salah seorang dari 6 ahli surah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah ya, untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah mengganti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya yang dipilih oleh Umar adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki keistimewaan tertentu ya, dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang kelima, beliau terkenal dengan salah satu sahabat yang sangat dermawan ya, seperti sahabat-sahabat sebelumnya seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu ketika beliau mendapatkan atau didatangkan dari Hadramaut 700.000 dinar atau dirham ya, dikatakan bahwa ini adalah keuntungan dari perdagangan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau pun tidak tenang pada malam hari itu, kecuali ya, beliau telah menginfakkan, telah membagi-bagikan seluruh hartanya tersebut, 700.000 dinar atau 700.000 dirham. Dan tentu ini jumlahnya miliaran rupiah ya, miliaran rupiah. Dan tentunya ini yang jarang kita dapatkan di zaman saat ini. Di zaman saat ini orang-orang yang betul-betul menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang keenam, beliau termasuk salah seorang sahabat yang mengikuti seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah Rasulullah SAW berperang dalam satu peperangan kecuali beliau ada di dalamnya, kecuali perang Badar. Kecuali perang Badar. Mengapa? Karena pada perang Badar beliau Talhah bin Ubaidillah ya, bersama seorang sahabat yang lainnya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam untuk memata-matai kafilah dagang Quraisy, sehingga beliau tidak sempat ikut pada peperangan tersebut ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saham, memberikan bagian ghanimah ya, dan ia pun mendapatkan pahala ya, mengikuti seperti pahala orang yang mengikuti perang Badar. Ini beberapa keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu ya, yang tentunya sangat layak
diganjar oleh Rasulullah SAW dengan jaminan surga. Kemudian ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hidup beliau radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah, dan ini terdapat pada seluruh sahabat Rasulullah SAW. Kita belajar bagaimana keimanan yang kokoh, ya, keimanan yang kuat, ya, ketaatan yang penuh tanpa tawar menawar. Ya, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan A, maka mereka pun mengatakan dan melaksanakannya. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Apapun perintah Allah, apapun perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka lakukan. Ya, meskipun itu harus mempertaruhkan harta bahkan jiwa mereka, ya, karena keimanan mereka yang sangat kokoh, ya. Kemudian jadi ini salah satu keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita belajar dari sahabat Talhah bagaimana kita sebagai seorang muslim hendaknya berjuang untuk agama Islam, ya, berjuang untuk tegaknya Islam, berjuang untuk mulianya Islam dan kaum muslimin. Tentunya dengan mengarahkan seluruh potensi yang kita miliki. Apapun yang kita miliki, harta yang kita miliki, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kekayaan kita untuk memperjuangkan agama Islam agar supaya Islam kembali berjaya, ya, agar Islam dan kaum muslimin mulia di hadapan sekalian manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, jika Allah mencintai seorang hamba, ya, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk mendapatkan hidayah. Dan terkadang hidayah itu dalam bentuk isyarat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada beliau melalui rahib, ya, melalui pendeta Nasrani, bahwa akan pada zamannya lah sekarang dia utus nabi dari kalangan kalian, maka berimanlah kepadanya. Dan tentu ini isyarat. Dan dalam kehidupan kita tentunya kita tidak boleh beralasan bahwa kenapa kamu tidak seperti ini, kenapa kamu tidak begini, ya. Tidak boleh kita beralasan bahwa tidak ada, Allah belum memberikan saya hidayah, ya. Allah belum memanggil saya, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan berbagai isyarat-isyarat, ya. Allah Subhanahu wa taala mungkin memperdengarkan kita ceramah, ya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ke masjid. Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, langkah kita atau memberikan petunjuk kepada orang tua kita untuk masukkan kita ke pesantren misalnya, ke sekolah agama, belajar agama dan seterusnya. Maka itu tentunya adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fakihkan, pahamkan agama kepadanya. Lalu kemudian yang keempat adalah kedermawanan, ya, akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan, ya. Akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang layak menjadi contoh tentang kedermawanan. Bagaimana mereka menjadikan harta itu di tangan mereka, bukannya di hati mereka, sehingga mereka mudah menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Ya, satu akan menjadi 700 kali lipat. Ya, begitu pula firman Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan maka Allah pasti akan ganti. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Ya, karena disedekahkan. Oleh karena itu prinsip seorang muslim beriman, motto orang beriman adalah, ya, kaya atau bersedekah pangkal kaya. Kalau kita ingin kaya, maka bersedekahlah, ya, maka rajinlah, ya,
memberi ya, kepada sesama. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah ya, jangan sampai kita tertinggal dalam proyek-proyek kebaikan. Ya. Kalau ada proyek-proyek kebaikan, ya, maka kita ya, dianjurkan untuk terlibat di dalamnya. Apapun peran kita di dalamnya, yang penting kita terlibat dalam kebaikan. Yang penting kita terlibat dalam kebaikan bersama dengan orang-orang yang baik. Karena ya, tentunya berteman, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan tertular kebaikan dari orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita pun bisa melakukan kebaikan sebagaimana orang-orang itu melakukan kebaikan. Kemudian akhirnya terakhir ya, beliau pun wafat ya, sebagai syahid ya, pada perang Jamal. Ya. Pada perang Jamal, ya, artinya perang antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan ibunda kita Aisyah, dan di dalamnya ya, bergabung Talha dan Zubair. Akan tetapi ketika Talha dan Zubair mengetahui hakikat ya, bahwa mereka diadu domba ya, oleh orang-orang Khawarij ya, maka beliau pun keluar dari medan peperangan. Akan tetapi beliau dibunuh ya, dengan cara zalim, dipanah oleh seorang Khawarij yang bernama Marwan bin Al-Hakam ya. Pada saat itu usia beliau menginjak 60 tahun, maka beliau pun meninggal di tahun ke-36 Hijriah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau dan semoga kita semua bisa menandani beliau radhiyallahu taala anhu, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.